Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada kajian sahur kita. Kajian kita masih bertemakan tentang hadis-hadis dari kitab puasa yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Kita bacakan di sini hadis-hadis dari kitab ini pada kitab puasa dan kita bacakan sebagian faedah-faedah hadis yang dipaparkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab syarahnya Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada babus shaumi fis safari wa ghairihi. Bab berpuasa pada saat bepergian dan lainnya. Kita sudah masuk pada hadis yang pertama pada bab ini di pertemuan yang lalu. Kita berlanjut sekarang ke hadis yang kedua. Qala Al-Imam Ibnul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-hadits tsani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Yang artinya hadis yang kedua dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang berpuasa tidaklah mencela orang-orang yang berbuka, dan orang-orang yang berbuka tidaklah mencela orang-orang yang berpuasa. Di antara hadis-hadis, di antara faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama bolehnya untuk berbuka atau untuk berpuasa ketika safar. Bolehnya untuk berbuka atau tidak berpuasa, dan boleh juga untuk berpuasa ketika dalam keadaan safar atau berpergian. Karena Nabi SAW telah menyetujui para sahabat terhadap hal tersebut. Nah, ketika tadi kita lihat, kita dengar dari hadis bahwasanya di antara para sahabat ketika bersafar bersama Nabi SAW, sebagian mereka berpuasa dan sebagian mereka yang lain tidak berpuasa, dan tidak mencela mereka satu dengan yang lainnya. Dan ini menunjukkan persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat tersebut. Nah, bolehnya untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa khusus pada satu keadaan, yaitu ketika dalam perjalanan atau safar. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya persetujuan Nabi SAW adalah hujjah. Persetujuan Nabi SAW adalah hujjah atau argumen yang diakui dalam syariat.
Nah, kemudian faedah yang lainnya, kita dapat ambil kesimpulan mudahnya syariat Islam. Mudahnya syariat Islam ini. Nah, syariat Islam ini memberikan keringanan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa. Ini menunjukkan mudahnya syariat Islam. Kita berlanjut ke hadis berikutnya. Al-haditsu tsalitsu, qala al-muallif rahimahullah, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Yang artinya, berkata penulis rahimahullah, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bepergian pada bulan Ramadan di saat panas yang terik, sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang terik. Nah, karena panas yang terik. Dan di antara kami tidaklah ada orang yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Baik. Di antara hadis-hadis yang di antara faedah hadis yang bisa kita ambil dari ini, yang pertama, bolehnya berbuka bagi orang yang berpuasa ketika Ramadan dalam keadaan safar. Bolehnya berbuka bagi orang yang dalam perjalanan pada bulan Ramadan. Nah, kaitnya adalah orang yang sedang dalam perjalanan, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa Ramadan. Sebagaimana dalam hadis tadi. Nah, para sahabat ketika dalam perjalanan di bulan Ramadan tidak ada yang berpuasa ketika itu kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abdullah bin Rawahah. Nah, ini menunjukkan kebolehan hal tersebut. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya berbuka itu atau tidak berpuasa itu lebih utama bagi seseorang jika puasa tersebut sulit baginya. Bahwasanya berbuka atau tidak berpuasa itu lebih utama bagi seseorang yang sedang bersafar, yang sedang bepergian, jika memang puasa tersebut sulit baginya. Nah, ada kaitnya, yaitu bagi orang yang merasa kesulitan berpuasa ketika dalam keadaan safar. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya menjaga diri dari sebab-sebab kemudaratan tidak menafikan kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah. Bahwasanya menjaga diri dari sebab-sebab kemudaratan tidaklah menafikan kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah. Nah, maka seseorang yang tidak berpuasa ketika saat dalam perjalanan karena memang hal tersebut sulit baginya, dia akan mendapatkan kemudaratan karena puasanya tersebut, maka
dia boleh untuk berbuka dan perbuatannya tersebut, dan bahkan lebih utama untuk berbuka, dan perbuatannya tersebut tidaklah menafikan atau meniadakan kesempurnaan tawakalnya kepada Allah. Nah, kita katakan hal tersebut malah lebih utama baginya. Nah, kemudian kita berlanjut. Al-hadithur rabi, qala al-muallif rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'im qala laisa minal birri asyamu fis safar wa fi lafzin li Muslim alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, suatu saat Rasulullah SAW dalam keadaan safar, sedang bepergian. Maka beliau pun melihat kerumunan orang. Dan seseorang yang dilindungi dari panas matahari. Dan seseorang yang dilindungi atau diberi naungan dari panas matahari. Maka Nabi SAW pun berkata, ma hadza, apa ini? Nah, kenapa ini? Kemudian para sahabat pun mengatakan, orang yang berpuasa. Nah, seorang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika sedang bepergian atau safar. Nabi mengatakan, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika sedang bepergian atau bersafar. Dan dalam lafaz Muslim, hendaknya kalian mengambil keringanan Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hendaknya kalian mengambil keringanan Allah yang telah diberikan kepada kalian. Di antara faedah-faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perhatiannya Nabi SAW terhadap para sahabat-sahabatnya. Perhatiannya Nabi SAW terhadap para sahabat-sahabatnya, dan pertanyaan beliau terhadap keadaan-keadaan mereka. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi SAW melihat kerumunan orang, yakni sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya, apa ini? Nabi bertanya mengenai keadaan para sahabatnya. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya puasanya seseorang yang sedang bersafar atau berpergian yang dibarengi dengan kesulitan baginya, maka hal ini bukanlah termasuk kebaikan. Puasanya seseorang yang sedang bersafar yang dibarengi dengan kesulitan baginya untuk berpuasa dan lainnya, maka hal ini bukanlah termasuk kebaikan. Sebagaimana kita dapati bahwasanya orang-orang berbeda keadaannya
ketika berpuasa pada saat bepergian atau bersafar. Sebagian mereka ada yang orangnya memang mungkin terbiasa berpuasa, maka dia kuat menjalani puasa ketika bepergian atau bersafar. Nah, akan tetapi sebagian yang lain dia sulit baginya atau dia akan mendapatkan banyak madarat ketika berpuasa saat bersafar. Nah, ketika berpuasa saat bersafar, maka kita katakan untuk orang-orang yang seperti ini, untuk mereka yang sulit baginya berpuasa ketika dalam keadaan safar, kita katakan, nah, puasanya tersebut bukanlah termasuk kebaikan. Nah, maka lebih utama baginya untuk berbuka. Nah, lebih utama baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa. Kemudian faedah berikutnya dari hadis, disyariatkannya untuk mengambil keringanan Allah, disyariatkannya untuk mengambil keringanan Allah dan tidak memaksakan diri terhadap apa yang Allah berikan keringanan padanya. Disyariatkannya untuk mengambil keringanan Allah dan tidak memaksakan diri pada sesuatu yang Allah berikan keringanan kepadanya. Nah, sebagaimana tadi faedah dari hadis dalam riwayat Muslim. Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasalakum. Hendaknya kalian mengambil keringanan Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kemudian faedah berikutnya, bolehnya untuk berkerumun untuk melihat sesuatu yang aneh. Nah, bolehnya berkerumun untuk melihat sesuatu yang aneh. Sebagaimana tadi kita pada hadis dapati bahwasanya para sahabat sedang berkerumun. Nabi melihat para sahabat berkerumun untuk melihat ya sesuatu yang tidak biasa, yaitu seorang sahabat yang kesulitan karena berpuasa. Seorang sahabat yang kesulitan karena berpuasa. Dan Nabi SAW datang dan tidak mengingkari kerumunan tersebut. Yang Nabi ingkari bukanlah kerumunan tersebut. Nah, tapi yang diingkari adalah apa? Nah, puasa sahabat yang kesulitan tersebut ketika bersafar. Nah, bolehnya berkerumun untuk melihat sesuatu yang aneh. Dan ini biasa kita dapati ya di kebiasaan kita orang Indonesia juga seperti itu. Ketika melihat sesuatu yang ada yang aneh, sesuatu, maka orang-orang berkerumun. Dan ini hukumnya boleh-boleh saja, tidak mengapa. Kemudian kita berlanjut kepada hadis yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faminna as-sha'imu wa minnal muftiru qala fanazalna manzilan fi yaumin harin wa aktsaruna dhillan sahibul kisa wa minna man yattaqi syamsa biyadihi qala fasaqata as-suwam wa qama al-muftiruna fadarabul abniyah wa saqaw ar-rikaba faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, kami bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka atau tidak berpuasa. Maka kami pun
singgah di sebuah tempat di hari yang panas. Nah, kami pun singgah di sebuah tempat di hari yang panas. Dan orang yang paling banyak mendapatkan perlindungan dari panas di antara kami adalah orang yang memiliki pakaian luar. Nah, orang yang memiliki pakaian luar. Dan di antara kami ada yang melindungi dirinya dari panas matahari dengan tangannya. Maka orang-orang yang berpuasa tidak sanggup melanjutkan pekerjaan mereka. Orang-orang yang berpuasa tidak sanggup melanjutkan pekerjaan mereka. Dan bangkitlah orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, dan bangkitlah orang-orang yang tidak berpuasa, maka mereka pun mendirikan tenda, kemudian memberikan minum tunggangan-tunggangan, hewan-hewan tunggangan. Maka Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, nah, orang-orang yang berbuka telah pergi dengan pahala pada hari ini. Nah, orang-orang yang tidak berpuasa telah pergi dengan pahala-pahala pada hari ini. Nah, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bolehnya untuk berbuka atau tidak berpuasa, ataupun boleh juga untuk berpuasa bagi orang yang sedang bersafar ketika Ramadan. Bolehnya untuk berbuka ataupun untuk berpuasa bagi orang yang sedang dalam keadaan safar pada bulan Ramadan. Karena Nabi SAW menyetujui perbuatan para sahabat akan hal tersebut. Sebagaimana tadi kita dapati juga dalam hadis ini, sebagian sahabat ada yang berpuasa, kemudian sebagian yang lainnya tidak berpuasa, dan Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut. Seandainya Nabi mengingkari orang-orang yang berbuka, maka pastilah disebutkan. Nah, tapi di sini Nabi SAW menyetujui perbuatan tersebut. Maka boleh bagi seseorang yang sedang bersafar ketika Ramadan untuk berbuka ataupun untuk berpuasa. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya berbuka atau tidak berpuasa lebih utama daripada berpuasa jika dalam berbuka tersebut terdapat maslahah. Bahwasanya berbuka itu lebih utama daripada berpuasa bagi seseorang yang bersafar tentunya, jika dengan berbuka ada maslahah atau kebaikan yang bisa didapatkan. Nah, ada kebaikan yang bisa didapatkan. Sebagaimana dalam kisah, dalam hadis tadi kita katakan, nah, orang-orang yang berbuka, nah, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mereka mampu untuk melanjutkan pekerjaan, membantu kawan-kawannya untuk mendirikan tenda, kemudian memberikan minum hewan-hewan tunggangan. Nah, ada kebaikan-kebaikan bagi mereka yang berbuka kala itu. Maka ketika dalam keadaan seperti ini, bagi seseorang yang sedang bersafar, berbuka itu lebih utama baginya, lebih utama daripada berpuasa. Kemudian faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis, keutamaan membantu para sahabat-sahabat atau kawan-kawan kita ketika sedang dalam perjalanan. Keutamaan membantu kawan-kawan kita ketika sedang dalam perjalanan. Nah, mungkin kita sering temui hal seperti ini. Kita bepergian bersafar bersama kawan-kawan kita ke sebuah tempat,
yang jauh, ada keperluan, maka merupakan sebuah keutamaan bagi kita untuk aktif membantu, menolong kawan-kawan kita terhadap keperluan-keperluan mereka selama safar. Nah, ini adalah sebuah keutamaan dan diganjar dengan pahala. Nah, insya Allah. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya menjaga diri dari sebab-sebab kemudaratan tidak menafikan kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah. Bahwasanya menjaga diri dari sebab-sebab kemudaratan tidaklah menafikan kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah. Kemudian kita berlanjut ke faedah berikutnya, bahwasanya pahala terhadap sebuah perbuatan-perbuatan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada amalan tersebut. Bahwasanya pahala terhadap amalan-amalan itu sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada amalan-amalan tersebut. Nah, kita contohkan misalkan jika kita mendapati ada sebuah amalan yang amalan tersebut memberikan banyak kebaikan bagi orang-orang. Nah, memberikan banyak kebaikan bagi orang-orang. Nah, maka ganjaran pahala amalan tersebut sesuai dengan banyaknya kebaikan. Maka kalau kita menemukan kebaikan yang seperti ini, amalan yang seperti ini, yang memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, maka kita bersegera untuk menjemputnya jika kita mampu. Kita bersegera untuk menjemputnya jika kita mampu. Misalkan ada di sebuah daerah orang-orang yang kekurangan air misalkan. Kemudian tentunya merupakan sebuah kebaikan dan amalan yang berpahala dengan pahala yang banyak jika kita mampu misalkan berdonasi untuk membuat sumur misalkan untuk keperluan air orang-orang sekitar. Dan ini juga termasuk amalan yang pahalanya mengalir kepada pemiliknya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis, disyariatkannya untuk memotivasi terhadap sebuah amal soleh. Nah, disyariatkannya motivasi terhadap sebuah amal soleh dan mendorong seseorang untuk menyukai amal soleh tersebut. Nah, disyariatkannya memotivasi terhadap sebuah amal soleh dan mendorong seseorang untuk menyukai amal soleh tersebut. Nah, sebagaimana tadi dalam hadis, Nabi SAW berkomentar, ketika para sahabat yang berbuka, dia bangkit dengan mengerjakan segala amalan-amalan membantu para sahabatnya yang sedang berpuasa, yang kelelahan karena puasanya tersebut. Mereka mendirikan tenda, menyiapkan alat-alat untuk berkemah, untuk bermalam. Mereka juga memberikan minum hewan-hewan tunggangan. Maka Nabi SAW mengomentari apa katanya? Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Orang-orang yang berbuka telah pergi dengan pahala-pahala pada hari ini. Nah, orang-orang yang berbuka telah pergi dengan pahala-pahala pada hari ini. Nah, Masya Allah. Kita berlanjut kepada hadis yang berikutnya. Al-haditsus sadis. Qala al-muallifu rahimahullah. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban.
penulis semoga Allah merahmatinya mengatakan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya suatu saat saya memiliki hutang berpuasa dari puasa Ramadan. Nah, suatu saat saya memiliki hutang berpuasa dari puasa Ramadan. Maka saya tidak mampu untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Maka saya tidak mampu untuk mengqadha puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Di antara faedah-faedah hadis yang bisa kita ambil di sini, yang pertama, bolehnya untuk mengakhirkan qadha puasa Ramadan, sampai kepada bulan Sya'ban yang berikutnya. Bolehnya untuk mengakhirkan qadha puasa Ramadan, sampai kepada bulan Sya'ban di tahun berikutnya. Nah, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan terakhir sebelum Ramadan. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, kemudian faedah yang kedua dari hadis, bahwasanya yang lebih utama bagi seseorang adalah untuk bersegera mengqadha puasanya. Yang lebih utama bagi seseorang adalah bersegera untuk mengqadha puasanya tersebut. Karena di sini Aisyah radhiyallahu anha dia memberikan alasan, meminta uzur dan memberikan alasan mengenai pengakhiran qadanya tersebut. Dengan mengatakan saya tidak mampu. Di sini Aisyah radhiyallahu anha memberikan alasan atau mengutarakan uzur terhadap pengakhiran qadanya tersebut dengan mengatakan saya tidak mampu untuk mengqadanya seperti itu kecuali pada bulan Sya'ban. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya sudah dipahami oleh para sahabat bersegera untuk mengqadha puasa itu lebih utama. Kemudian faedah berikutnya dari hadis, haramnya untuk mengakhirkan qadha sampai bulan Ramadan yang berikutnya. Haramnya untuk mengakhirkan qadha puasa Ramadan sampai pada Ramadan yang berikutnya. Karena di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai tujuan akhir. Tujuan akhir qadha puasanya. Di sini dalam hadis tadi kita dapati bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menjadikan bulan Sya'ban ini adalah tujuan akhir dari qadha puasanya. Maka sudah difahami bahwasanya mengakhirkan qadha puasa sampai kepada bulan Ramadan berikutnya ini hukumnya adalah haram. Kemudian faedah berikutnya dari hadis, kita melihat di sini seseorang yang mengutarakan alasan atau minta uzur dan mengutarakan alasan terhadap perbuatan yang menyelisihi hal yang lebih utama. Seseorang yang mengemukakan alasan atau memberikan alasan kepada orang lain
terhadap perbuatannya yang menyelisihi perbuatan yang lebih utama. Yaitu kita lihat pada perbuatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tadi. Beliau mengemukakan alasan atau uzur terhadap perbuatan qada puasanya tersebut. Dia mengakhirkan qada puasa. Sedangkan bersegera untuk mengqada puasa ini lebih utama. Dan hal ini dilakukan untuk apa? Kita mengemukakan alasan untuk menjauhkan prasangka atau tuduhan yang jelek terhadap diri kita. Untuk menjauhkan prasangka atau tuduhan yang jelek terhadap diri kita, dan juga agar tidak dicontoh dan diikuti oleh orang lain. Agar tidak dicontoh dan diikuti oleh orang lain. Maka baik bagi seseorang untuk mengemukakan alasan kenapa dia melakukan sesuatu yang menyelisihi hal yang lebih utama, agar tidak dicontoh oleh orang lain pertama, dan juga untuk menghilangkan tuduhan prasangka yang jelek dari dirinya. Kita berlanjut kepada hadis berikutnya, al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. Qala al-muallifu rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza fin nadhri wa huwa qawlu Ahmad Ibni Hanbal. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang wafat dan dia memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Barang siapa yang wafat kemudian dia memilih dan dia sedang dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dan dia mengatakan ini berlaku untuk nazar. Dan ini juga adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di antara faedah-faedah hadis yang kita bisa sebutkan di sini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang pertama, sunnahnya seorang kerabat untuk mengqadha puasa yang wajib untuk kerabatnya yang telah mati sebelum membayar hutang puasanya tersebut. Sunnahnya bagi seseorang kerabat untuk membayar puasa wajib kerabatnya yang telah mati sebelum mampu untuk membayar puasa tersebut. Dan di sini kita palingkan perintahnya kepada sunnah, bukan sampai wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang lain. Di antaranya, Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seorang yang memikul dosa itu tidak memikul dosa orang lain. Seorang yang memikul dosa itu tidak memikul dosa orang lain. Sebagaimana juga tadi, maka orang yang memiliki hutang untuk membayar puasa, maka hutangnya tersebut
tidak akan dipikulkan kepada kerabatnya sehingga kerabatnya berdosa. Nah, sehingga kerabatnya berdosa. Tidak sampai ke sana. Maka perintah ini adalah sunnah. Sunnah bagi seorang kerabat untuk berpuasa membayar hutang puasa dari kerabatnya yang telah mati sebelum sempat dia bayarkan. Dan jika seorang kerabat tidak berpuasa untuk membayar hutang si mayit, hutang puasanya, maka dia boleh untuk memberi makan dari harta peninggalan saudaranya yang wafat tersebut untuk setiap harinya satu orang miskin. Nah, jika seorang kerabat tidak berpuasa untuk membayar hutang puasa kerabatnya yang telah wafat tadi, maka boleh bagi dia untuk memberi makan satu hari untuk satu orang miskin dari harta peninggalan si mayit tadi. Dan jika si mayit ini tidak memiliki harta peninggalan, maka boleh salah seorang dari kerabatnya untuk berbuat kebaikan dengan memberikan makan kepada orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Dan ini boleh dan sah pembayaran hutang tersebut. Dan jika tidak ada seseorang kerabat yang berbuat baik untuk membayarkan hutang puasanya, dan juga tidak ada yang berbuat baik untuk memberikan makan orang miskin terhadap puasa-puasa yang ditinggalkannya, maka perkara ini diserahkan kepada Allah. Nah, maka perkara hutang puasa si mayit tadi diserahkan kepada Allah. Kemudian faedah berikutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasanya tidak ada perbedaan antara puasa yang diwajibkan oleh syariat semisal puasa Ramadan ataupun puasa yang wajib karena nazar. Nah, tidak ada perbedaan antara puasa yang diwajibkan karena syariat seperti puasa Ramadan ataupun puasa yang wajib karena nazar, karena keumuman hadis. Maka seorang baik dia memiliki hutang puasa Ramadan ataupun dia memiliki hutang puasa nazar, nah maka perkara masalah ini berlaku sebagaimana yang kita katakan tadi. Nah, para kerabatnya boleh untuk membayarkan puasa si mayit tadi yang memiliki hutang puasa, dan jika tidak ada, boleh bagi mereka untuk memberikan makan sebanyak hari yang ditinggalkan satu harinya untuk satu orang miskin. Nah, kemudian faedah berikutnya, jika wali dari si mayit tadi berbilang atau banyak, lebih dari satu, jika wali dari si mayit tadi banyak, lebih dari satu, dan jika mereka berpuasa bersama-sama sampai selesai jumlah hari hutang puasanya kepada mayit, maka ini boleh. Nah, jika wali si mayit tersebut banyak dan mereka semua berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan atau hutang puasanya tersebut sampai habis hutangnya, maka ini dibolehkan dibagi-bagi gitu ya. Nah, dibagi-bagi hutang puasanya terhadap wali-walinya yang ada, maka ini dibolehkan. Kemudian faedah berikutnya, jika seseorang wafat sebelum dia memiliki kesempatan untuk membayar puasanya tersebut,
untuk mengqadha puasanya tersebut, maka dalam hal ini para wali tidak perlu untuk berpuasa membayarkannya. Nah, jika seseorang wafat sebelum dia memiliki kesempatan untuk membayarkan hutang puasanya tersebut, maka para wali-walinya, kerabat-kerabatnya tidak perlu untuk berpuasa untuk membayar hutangnya. Nah, kenapa? Karena jatuhnya hutang puasa tersebut. Karena jatuhnya hutang puasa tersebut karena sebab memang si mayit tidak memiliki kesempatan ketika dia hidup untuk membayar puasanya. Nah, si mayit tidak memiliki kesempatan untuk membayar puasanya ketika hidup. Maka saat itu para walinya atau kerabatnya tidak perlu berpuasa untuk membayar hutang puasa tersebut karena hutang puasa tersebut telah dijatuhkan, dihilangkan. Nah, adapun para wali, mereka berpuasa untuk membayarkan hutang puasa bagi si mayit yang masih memiliki hutang puasa adalah bagi mayit yang punya kesempatan untuk membayar di masa hidupnya. Nah, dia punya hutang puasa ketika masih hidup dan dia punya kesempatan mampu untuk membayarkan segera, tapi dia tidak ambil, dia tunda dan tiba-tiba maut menjemputnya. Maka yang seperti ini barulah kita katakan dia memiliki hutang puasa dan para kerabatnya, walinya boleh untuk membayarkan puasa atau sunnah hukumnya untuk membayarkan puasa kerabatnya yang telah wafat tersebut. Nah, akan tetapi pada permasalahan yang pertama tadi, seorang yang punya hutang puasa, nah, seorang yang punya hutang puasa, misalkan seorang wanita yang sedang haid, nah, dia tidak melakukan puasa Ramadan, sebagian puasa dia tidak lakukan, kemudian berakhir bulan Ramadan, masuk kepada bulan Syawal, ternyata dia haid kembali. Nah, dia haid kembali. Nah, dan dia wafat sebelum masa haidnya tersebut habis. Dan maka dia nggak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membayar hutang puasanya tersebut semasa hidupnya. Bagaimana dia mau bayarkan padahal sedangkan dia dalam keadaan haid. Dia nggak punya kesempatan. Maka yang seperti ini para walinya atau kerabatnya tidak perlu berpuasa untuknya karena hutang puasanya telah dijatuhkan. Karena memang si mayit tidak mampu membayarnya semasa hidup, tidak memiliki kesempatan. Kemudian faedah yang berikutnya bahwasanya kerabat atau wali dari seseorang yang telah wafat tidak membayarkan qadha dari puasa sunnah. Nah, bahwasanya kerabat atau wali seorang yang telah wafat tidak membayarkan hutang puasa sunnah. Nah, puasa sunnah tidak memiliki hutang. Nah, tidak ada hutangnya. Nah, hutang puasa ini hanya ada pada puasa yang wajib. Barangkali sampai di sini kajian sahur kita dan pembahasan hadis-hadis kita dalam kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.